desa Wanggu-Wanggu di Wakokili untuk menemui salah seorang yang punya pengalaman tinggal dan berhubungan dengan yang dinamai wali-wali. Ini sudah kita mendekati desa Wanggu-Wanggu. Nanti saya akan berhenti di depan Baruga Wakokili, di rumahnya Bonto Wakokili, dan saya akan menemui Yaro Wakokili dan beberapa tokoh adat yang memang sudah cukup kita dekat selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layusri dan Anda semua sedang di Layusri Journey. Hari ini saya kembali datang ke Wakokili menemui Pak Ramli, salah seorang yang saya dengar beliau punya banyak kisah terkait dengan mereka yang disebut sebagai wali-wali. Pak Ramli mendengar sendiri dari ayahnya mengenai adanya kelompok itu karena ayahnya sendiri adalah seorang yang menikah dengan salah seorang perempuan dari kelompok wali-wali. Kita akan mendengar kisahnya itu. Pak Ramli. Ya, jadi Pak Ramli ini kesehariannya bekerja sebagai petani. Dan biasa tinggal di kebun begitu kira-kira. Kebun. Biasa di kebun. PP juga di kampung juga, di kebun juga. Oke. Jadi kami akan bercerita dengan Pak Ramli itu mengenai sebelum nanti kita masuk pada bagian cerita budaya dan sejarah. Karena Pak Ramli sering di kebun, bermalam di kebun. Kadang juga bermalam, kadang juga iya. Jadi kita di Wakokili. Ya, di Wakokili. Umumnya orang di luar Wakokili, ketika disebutkan Wakokili, maka yang terbayang di benak mereka itu adalah ini kampungnya orang hilang-hilang. Ini kampungnya orang yang mereka tidak kelihatan, tapi katanya mereka melihat kita. Itu yang akan pertama saya konfirmasi ke Pak Ramli, apakah betul ada di kampung ini yang tidak kelihatan itu? Iya sih, berbicara yang tidak kelihatan dan dilihat itu cerita berkembang di masyarakat atau di mana-mana itu ada. Oh, jadi memang ada mereka. Ada. Hanya kalau berbicara fakta dan kenyataan itu masih penuh juga dengan tanda tanya. Masih dengan tanda tanya. Karena yang dimaksud dengan penuh dengan tanda tanya itu karena kampung yang disebut Wakokili yang tidak dilihat itu memang begitu adanya. Adanya begitu. Tidak diada-adakan. Tidak diada-adakan. Memang ada begitu. Ada. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Pak Ramli pernah ada pengalaman berpapasan tanpa sengaja, kan Pak Ramli di kebun tinggal atau dulu berkeliling setiap sungai menyetrom udang apa, itu kan di hutan-hutan seperti itu biasanya mereka tinggal. Selama Pak Ramli bekerja di hutan-hutan seperti itu, pernahkah ada pengalaman misalnya secara tidak sengaja berpapasan, menemukan hal-hal yang gaib gitu, yang aneh-aneh, yang membuat bulu-bulu berdiri, kira-kira begitu? Ya itu jelas. Setiap kita masuk di hutan itu, ya pas kadang juga tidak kita ketemukan, kadang juga kita ketemukan. Hanya yang sifatnya tidak langsung kita lihat,
hanya begitu. Kalau misalkan mereka itu ada, hanya yang merupakan tanda itu bulu kita itu berdiri. Berdiri. Tetapi ya tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Tidak. Jadi keberadaan mereka itu ditandai dengan adanya tanda. Iya, itu benar. Selain bulu berdiri, tanda apa lagi ya? Misalkan ada burung yang tidak biasanya kita dengar biasa, pada seketika itu berbunyi, bersuara. Itu pertanda bahwa itu ada pengikutnya. Ada mereka. Ada makhluk-makhluk yang tidak dilihat secara kasat mata. Sebagai yang biasa di dalam hutan, berarti Pak Ramli sudah tahu bahwa oh ini ada mereka. Iya. Dan tidak takut. Tidak. Atau seperti itu. Karena kita berprinsip bahwa mereka juga punya iman, punya kebutuhan dan punya kepentingan. Jadi seperti kita juga, kita masuk di hutan begitu itu karena kita juga pertama-tama kebutuhan, ada kepentingan khusus. Misalkan kita mencari kehidupan di situ, misalnya kita cari rotan, atau kita cari menyetrum tadi. Jadi mereka tidak mengganggu? Tidak mengganggu, tidak mengganggu. Nanti ketika mereka sudah mengganggu, kita melakukan apa? Misal adakah hal-hal yang mereka tidak suka sehingga kemudian mereka menjadi yang tadinya tidak mengganggu jadi mengganggu? Kalau kita ganggu mereka jelas mengganggu juga, tetapi kalau kita tidak mengganggu, tidak mengganggu. Adapun juga kalau kita ketemukan mereka itu paling kalau kita tahu misalkan bahasanya atau simbol-simbol lainnya, kita sambut dengan itu saja. Oh, ada bahasanya mereka juga? Iya, biasa juga orang tua tahu itu bahasanya. Bahasa mereka. Mulai dia dengar bahasanya burung tadi, bunyinya burung. Oh, begini. Oh, ini dia. Berarti makhluk ini nih. Ini maunya ini. Ini maunya, ya. Misalkan kalau biasanya, kalau khusus di lingkungan kami ini di gunung ini tidak terlalu banyak untuk menjemput mereka itu atau menghormati mereka itu. Ya paling kita ambilkan sirip pinang. Kalau kita dapat itu apa yang kita cari? Kalau kita dapat misalkan kita menyetrum, kita dapat belut atau udang, kita harus siapkan juga bagiannya mereka. Supaya jangan mengganggu kita. Mereka juga suka itu. Dan senang diperlakukan seperti itu. Gitu. Nah, malah artinya kita minta juga bantuannya mereka atau pertolongannya mereka supaya juga kita punya hasil ini ada. Kemudian banyak. Dengan cara apa meminta pertolongan ke mereka? Artinya sesuai dengan kebiasaan di daerah-daerah seperti di hutan di sini. Ya bahasa di sini juga bahasa biasa. Pakai bahasa. Meminta pertolongan. Iya, kalau misalnya kita kesusahan, bisa kita minta pertolongan juga secara langsung atau tidak itu ya begitu. Karena artinya ketika di hutan itu kan tentu ada banyak kesulitan-kesulitan. Iya, jelas. Di hutan ini kan kita terbatas. Mungkin di suatu waktu kita kehilangan arah, sesat, atau kita tidak menemukan yang kita cari. Di situ. Dalam situasi yang sulit seperti itu, bisakah kita meminta tolong kepada mereka? Bisa. Dengan cara seperti apa? Ya tadi kita pertama-tama ya kita meyakini bahwa mereka juga. Ini sudah jelas bahwa ini mereka. Tetapi mereka juga kan itu tadi mau tidak mengganggu karena kita kenapa-kenapa. Tapi mereka juga kan punya kebutuhan, punya kepentingan. Kita juga ini. Seperti kita. Jadi mereka ini sebenarnya manusia seperti kita kah? Atau makhluk seperti apa? Kalau yang jelasnya kalau mereka itu tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Tidak.
Artinya kalau seperti kita maka pasti kita akan saling Iya, berpihak. iya. Hanya mengerti, Hanya mengerti. mengerti. Tetapi dengan kita bisa berinteraksi, bisa berteman, bisa bersahabat, atau bahkan mungkin bisa kawin. Kalau berbicara itu, kalau cerita dongeng orang tua dulu pernah terjadi, Pernah terjadi pernah terjadi. kawin. Iya kawin, tapi hanya mereka saja yang baku tahu, yang lain tidak, Tidak. tidak. Hanya orang manusia. Antara manusia dengan yang mereka, hanya manusia itu saja sendiri. Iya begitu. Tidak ditahu yang manusia yang lain. Tidak. Kalau yang berbicara yang begitu termasuk bapak saya sendiri. Oh, pernah dengar dari Bapak Iya. Pak Ramli. Iya pernah. Dia menceritakan seperti itu. Iya ada sepintas dia ceritakan. Sampai itu, sampai bapak saya itu dia ceritakan kepada kami bahwa kalau masuk di wilayah ini, di daerah ini, kalau misalkan mendapat kesulitan apa-apa, cuma bilang minta bantuan, minta tolong kepadanya. Kepada siapa? Kepada pertama istrinya tadi, Disebut namanya? disebut. Karena dikasih tahu dengan namanya, disebut. Disebut namanya? Iya, iya. Ya, di situ dasar kita minta pertolongannya atau bantuannya. Dulu itu bapak saya itu disebutkan istrinya yang tidak dapat kita lihat orang biasa itu. Waani namanya. Waani. 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 Sampai di situ diberitahu bahwa kamu memiliki umur lagi sekian puluh tahun. Sampai Iya. diberitahu. Sampai diberitahu. Bapaknya Pak Ramli diberitahu. Iya. Yang memberitahu istrinya. Istrinya. Istrinya yang tidak dilihat itu. Yang tidak dilihat itu. Iya. Dia tahu umurnya bapaknya Pak Ramli. Artinya diberikan ketentuan umurnya bahwa kamu sekian umurmu. Sampai begitu. Sampai diberitahu 12 abad. Wih. 12 abad. 12 abad. Usia mereka sepanjang begitu. Iya menurut penyampaian istrinya yang tidak dilihat itu. Wah. Saya bilang, "Pak, ini 12 abad. Berapa itu?" 1 abad saja 100 tahun. Iya. Berarti 1200 tahun. 1200 tahun. Wah, tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal di alam kita. Tapi Iya. mungkin bagi mereka. Iya. Itu kan bahasanya mereka. Itu bahasanya mereka. Iya. Yang ada di dimensi alam mereka. Begitu. Karena mereka tidak kelihatan dan kita kelihatan. Iya. Sehingga alam kita dimensinya berbeda. Iya. Jadi apa-apa yang terjadi di sana tidak bisa terjadi di sini. Iya. Tetapi karena sudah diberikan begitu, tetapi ada perjanjiannya juga. Perjanjian pertama, jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Dan jangan pernah kecewai orang. Berat itu. Nah itulah. Jadi bapak saya ini tadi, dia iakan itu. Dia terima itu. Dia terima syarat itu. Syarat itu diterima. Hanya Jangan kecewa jangan kecewa. dan jangan mengecewakan orang. Iya. Tetapi itu merupakan salah satu ujian. Itu ujian. Iya merupakan. Karena bapak saya ini belum tentu dia mampu seperti apa yang diberikan itu. Tunggu dulu Pak Ramli. Kita pertegas dan perjelas dulu. Iya. Berarti salah seorang istrinya bapaknya Pak Ramli itu adalah mereka. Iya. Wali-wali ini. Iya. Iya dikatakan begitu. Dan itu disampaikan langsung oleh bapaknya Pak Ramli ke Pak Ramli. Iya. Kembali ke perjanjian tadi. Perjanjiannya itu sepanjang 12 abad itu tidak bisa dia kecewa dan tidak bisa mengecewakan orang lain. Kemudian disampaikan kepada anak-anaknya, cucunya seperti itu juga. Termasuk ke Pak Ramli. Termasuk saya sendiri. Disampaikan seperti itu. Tetapi karena itu tadi merupakan salah satu ujian dan cobaannya, sehingga bapak saya itu gampang dia kecewa.
sehingga mempercepat mati. Begitu. Karena melanggar syarat. Melanggar syarat. Sehingga yang seharusnya kalau dia memenuhi syaratnya usianya akan panjang. Iya. Tapi karena cobaannya cobaannya terlalu berat, Sehingga itu berat sekali dan saya kira mustahil kita sebagai manusia. betul. Karena kita hidup di tengah masyarakat. Ada banyak sekali orang di situ. Kita tidak berbuat saja orang sudah kadang-kadang kecewa duluan. Ya, iya. Apalagi kita berbuat. Apalagi memang kita berbuat. Seperti itu. Ujiannya itu berat. Memang sampai meninggal dikena penyakit langsung meninggal karena dia kecewa. Dia kecewa. Dia kecewa. Hanya keuntungan bagi kami anak-anaknya ini tadi disampaikan kalau misalkan masuk di daerah ini, di wilayah ini, di hutan ini, kalau misalnya mendapat kesulitan, ya cuma menyebut nama itu saja. Sebut nama itu. Itu Pak Ramli pernah punya pengalaman ketika ada masalah di hutan dan menyebut nama itu, keluar dari masalah itu. Insya Allah jangan. Saya belum alami itu. Belum ada masalah Belum. masuk di hutan. Belum. Di daerah itu juga sendiri belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Dan saya yakini jangan. Karena syaratnya terlalu berat. Artinya bukan karena hanya syaratnya saja, tetapi yang lain-lain pun juga kalau mau merupakan kebaikan oke. Tapi jangan-jangan yang lain yang tidak baik kemudian tidak sepadan dengan kita. Jadi itu saya Pak Ramli, dari cerita orang tua dengan Waani itu, apakah dia punya anak? menurut ceritanya bapakku itu ada anak satu. Ada anak satu. Ya, sampai disebutkan juga namanya Waasi. Perempuan berarti. Perempuan. Satu. Namanya Waasi. Waasi. Tapi cerita itu mentok sampai di situ. Baik. Itu kita bicara ayahnya Pak Ramli. Tinggalnya dulu di kebun atau di kebun. Di kebun. Menetap di kebun itu. Di kebun. Bahkan di kampung pun tidak ada rumah juga. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Rumahnya di kebun saja. Di kebun. Bahkan dia meninggal di kebun juga. Meninggal di kebun juga. Itu ayah saya itu begitu. Tapi dia sampaikan cerita-cerita itu. Iya. Tapi mentok sampai di situ tadi. Pertama yang disebutkan namanya, kemudian kalau mendapat kesulitan di daerah itu minta pertolongan saja kepada mereka itu yang tidak dilihat secara kasat mata itu. Iya, saya pernah mendengar dari Bonto di Labuan Diri dan Waswamba mengenai sama dengan yang Pak Ramli ceritakan itu. Iya. Ada seorang dari mereka yang hilang dari kampung, tidak pernah pulang. Lalu tiba-tiba dia pulang, ternyata dia sudah menikah dan menjadi bagian dari kelompok orang yang tidak kelihatan itu. Dia pulang dan menyampaikan pesan yang seperti tadi. Kalau masuk hutan dan ada masalah di dalam hutan, ya maka sebut nama saya saja, nama istrinya. Itu akan ditolong oleh mereka. Baik Pak Ramli, kita rehat sebentar dulu. Ini menarik.